apresiasi ya kepada aparat penegak hukum yang menseriusi kasus dugaan terjadinya korupsi dalam penggunaan dana hibah di tubuh salah satu institusi gereja terbesar di Sulawesi Utara. Yang kedua tentunya prihatin atas penetapan tersangka-tersangka yang sudah disebutkan tadi, bahkan sekarang sudah pada tahap penahanan. Sebagai pribadi saya mengenal hampir 90% tersangka yang sudah ditetapkan itu secara pribadi ya. Jadi saya mengenal mereka sebagai orang-orang yang senior dalam jabatan yang diemban oleh mereka. Oleh karena itu saya menganggap bahwa peristiwa ini dari dua perspektif, yaitu profesionalitas aparat penegak hukum di dalam upaya untuk memberantas korupsi, dan tentunya menjadi keprihatinan karena ternyata bisa terjadi di daerah kita gitu. Nah ini kan cukup menghebohkan karena memang kasus ini mulai terangkat jelang pilkada kemarin 2024 yang katanya kemarin Desember menjelang Natal akan segera ada tersangka, tapi ternyata tertunda. Baru-baru ini diumumkan total ada 5 tersangka. Kalau dari sisi hukum melihat ini kan dana hibah. Kemarin ada salah satu tersangka juga dalam satu wawancara mengatakan bahwa harusnya ini jadi tanggung jawab pihak kedua. Mengapa sampai akhirnya melibatkan para birokrat ini yang dalam jabatannya mereka masing-masing? Ya, jadi memang kan ada proses ya di dalam pemberian dana hibah. Sebelum dana ini kemudian diserahkan kepada penerima dan kemudian dikelola oleh penerima, itu ada proses terlebih dahulu dari pemberi. Gitu. Nah, dalam hal ini pemerintah yang memberikan dana hibah itu menjadi pihak pertama tentunya yang turut terlibat dan turut bertanggung jawab dalam proses-proses awal. Sebagaimana yang misalnya kita lihat dari surat press release yang disampaikan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Di situ ada bagian yang menerangkan tentang modus, ya, modus yang digunakan sebagai alasan atau sebagai dasar penetapan kelima tersangka. Yaitu pertama di situ dikatakan bahwa ada penganggaran, kemudian ada penggunaan, ketiga ada pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu tertera di dalam ada 3 hal itu surat press release itu. Nah, kalau saya tangkap dari 3 frasa ini, yaitu penganggaran, kemudian penggunaan dan pertanggungjawaban, maka untuk kata penganggaran itu berada di domain daripada pemberi sebagai pihak pertama yang menganggarkan, menata dana hibah ini kepada siapa yang akan diberi gitu. Nah, oleh karena itu maka tidak mengherankan ya, akhirnya kemudian ada juga dari pihak birokrat yang menjadi tersangka. Memang santer kalau tadi yang dikatakan oleh Regina pada bulan Desember lalu itu hanya 1 orang tersangka ya yang sempat diangkat ya. Kemungkinan besar hanya akan muncul 1 tersangka. Tetapi di kalangan akademisi kita tahu, kita paham bahwa yang namanya korupsi itu biasanya melibatkan banyak pihak. Sehingga sudah ada dugaan sebelumnya bahwa akan muncul lebih daripada 1 tersangka, begitu. Ya, tadi kan dikatakan memang dalam press release polisi ini ada 3 ya yang disangkakan begitu ya. Ada penyelewengan dari mulai penganggaran. Makanya memang ini yang tersangka ini bahasa yang digunakan di situ tidak sesuai prosedur. Penganggaran tidak sesuai prosedur. Penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban. Biasanya untuk penganggaran kalau dari yang diketahui oleh Bung Stevo, untuk penganggaran itu apakah hanya memang melibatkan, yang di sini kan perannya adalah kepala BKAD ya, kemudian berhubungan dengan Karokesra, dan ada yang
baru saja ditahan sekretaris provinsi. Apakah memang hanya mereka-mereka ini saja? Ya, kan ada pengolahan data dan dokumen di penyelidikan dan penyidikan. Sehingga siapa-siapa yang nanti akhirnya ditentukan sebagai oknum ya, yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penetapan anggaran, kemudian dalam penggunaan dan pertanggungjawaban, itu tidak melalui proses yang sembarangan gitu. Jadi pihak kepolisian juga di dalam upaya menentukan tersangka itu tidak bisa sembarangan, karena ini hal yang serius ya. Apalagi di dalam hukum itu ada gium yang memberikan pernyataan bahwa lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menangkap satu orang yang tidak bersalah gitu. Jadi untuk menentukan siapa yang menjadi tersangka dalam sebuah perbuatan jahat itu ada beban moral bagi APH gitu. Oleh karena itu di dalam upaya penyelidikan dan penyidikan ada kajian-kajian dan analisa yang mereka terapkan gitu di dalam menentukan siapa-siapa yang akan menjadi tersangka. Nah, kemudian kalau sampai saat ini baru 5 tersangka yang ditentukan, berarti kepada 5 tersangka ini sudah dianggap cukup bukti untuk dinyatakan sebagai tersangka. Nah, untuk menjadi tersangka, cukup bukti itu maka harus minimal ada 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik sehingga tersangka boleh ditetapkan sebagai tersangka. Gitu. Minimal harus ada 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik sampai ditetapkan oleh tersangka. Jadi langkah yang diambil oleh Polda Sulawesi Utara ini harusnya sudah dipertimbangkan dengan matang begitu ya. Kita akan kembali usai jeda berikut. Kita akan masih membahas perspektif hukum dari kasus dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim. Tetap bersama kami. Baik, masih bersama Bung Stevo. Ini untuk masuk sebagai 2 alat bukti dalam sebuah kasus korupsi ini bisa apa saja contohnya? Ya, jadi untuk menetapkan tersangka, pihak aparat penegak hukum tidak bisa sembarangan ya, tadi saya katakan. Minimal mereka harus menemukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Nah, alat bukti yang digunakan itu ada macam-macam. Salah satunya misalnya adalah dokumen, kemudian keterangan dari yang bersangkutan, kemudian bisa saja ada rekaman-rekaman gitu. Nah, tentunya berdasarkan alat bukti itu pihak penyidik, aparat penegak hukum punya keyakinan untuk menetapkan tersangka, karena kalau akhirnya alat bukti yang digunakan itu ternyata tidak cukup kuat, maka ada kemungkinan orang yang disangkakan ini tidak dapat diproses lebih lanjut ke proses penuntutan. Karena dari pihak kejaksaan juga akan menilai berkas-berkas yang diberikan oleh pihak kepolisian terkait dengan penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan. Kalau tidak memenuhi unsur-unsur, maka bisa saja berkas ini dikembalikan, atau yang biasanya istilahnya P21 ya, belum P21 dikembalikan ke pihak kepolisian. 4 tersangka sudah ditahan, butuh waktu berapa hari maksimal untuk kepolisian melengkapi berkas? Jadi dalam penahanan ini kan dalam KUHAP diatur paling lama 20 hari ya, mereka akan ditahan untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan pemeriksaan itu diharapkan dari pihak penyidik itu akan menemukan bukti-bukti tambahan gitu, yang nanti akan lebih memperkuat dugaan
yang disangkakan kepada para tersangka ini. Kemudian dari proses penyidikan lebih lanjut ini, pemeriksaan lebih lanjut ini akan dibuat dalam bentuk dokumen yang nanti akan diserahkan kepada pihak kejaksaan, dalam hal ini penuntut. Gitu. Baik, kalau dari kacamata Bung Stevo melihat 4 tersangka yang sudah ditahan ini, apakah mereka memang punya peran yang signifikan dalam kasus ini atau karena beban jabatan yang mereka emban atau bagaimana? Kalau saya lihat ya, selain dua-duanya berlaku ya, selain beban jabatan karena mereka mengisi posisi sentral di dalam penentuan anggaran yang ditetapkan, mereka juga ya secara personal tentunya bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka ambil begitu. Oke. Seseorang ini kan mereka pimpinan SKPD ya bisa dikatakan ya, pimpinan badan pengelola keuangan aset daerah, ada yang itu, ada yang Karokesra, sampai mereka bisa bertanggung jawab menjadi akhirnya menjadi tersangka atas sebuah kasus. Ini karena mereka punya wewenang yang diselewengkan atau karena bertanggung jawab secara administrasi atau bagaimana kalau dari sisi hukum? Iya, perbuatan pidana khususnya tindak pidana korupsi itu ada macam-macam ya. Yang pertama adanya kerugian negara, kemudian adanya penyalahgunaan kewenangan, kemudian adanya pemerasan, ya. Kemudian adanya suap menyuap. Gratifikasi. Ya, gratifikasi. Ini semua yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, para tersangka ini diperiksa, dimintakan keterangan, kemudian juga bukti-bukti dokumen diperiksa, apakah mereka ada indikasi melanggar ke 5 hal yang tadi saya sebutkan itu. Kalau ada indikasi, kemudian dicarikan buktinya, ditemukan ada 2 cukup bukti, ditetapkanlah mereka sebagai tersangka. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa tersangka ini kan bukan akhir dari segala-galanya. Gitu. Karena di dalam proses hukum yang kita kenal di Indonesia ini diterapkan asas praduga tidak bersalah. Sehingga semua tersangka itu masih punya upaya hukum lebih lanjut yang bisa membuat mereka itu ada kesempatan untuk membuktikan sebaliknya, gitu ya. Karena asas praduga tidak bersalah itu adalah prinsip hukum yang ingin menganggap bahwa seseorang itu tidak bersalah sampai akhirnya ditemukan bukti kuat dan meyakinkan bahwa sebaliknya, gitu. Ya. Berarti itu nanti setelah ada putusan inkra dari pengadilan. Iya, jadi proses ini masih panjang karena setelah penahanan ini bisa saja nanti kemudian ketika diserahkan kepada kejaksaan anggap belum P21 ya, kemudian dikembalikan ke kepolisian, kemudian penyidikan dihentikan. Berarti masyarakat harusnya jangan menjustifikasi sepihak ya. Betul, karena ini masih, saya menganggap ini masih proses awal ya, bukan akhir daripada cerita tentang korupsi dana hibah Gemim gitu. Ini kan masih tersangka. Istilahnya Anda masih disangkakan gitu. Belum kemudian akhirnya divonis bersalah. Gitu. Karena kalau melihat ini kan dana hibah dari 2 pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pihak Sinode Gemim. Saat ini yang paling banyak tersangkanya malah dari pihak pemberi, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Betul. Iya, jadi memang yang lebih banyak itu juga yang mungkin menjadi anomali dalam penetapan tersangka saat ini adalah karena ternyata dari pihak pemberi justru yang lebih banyak ya. Jadi memang ada semacam mindset di dalam benak daripada aparat penegak hukum bahwa yang namanya korupsi itu sering terjadi justru di kalangan birokrat gitu ya. Dan biasanya justru memang penerima hibah, yang namanya hibah kan kita harus tahu, klasifikasi hibah itu adalah pemberian cuma-cuma sebenarnya. Gitu. Artinya setelah kita berikan, si penerima mau gunakan untuk apa, itu sebenarnya adalah
kebebasan daripada si pengguna. Tetapi karena mengingat bahwa dana yang diberikan hibah ini kepada si penerima hibah adalah dana dari masyarakat, yang dikumpulkan dari masyarakat, adalah dana yang asalnya dari anggaran pemerintah daerah, tentunya harus ada unsur pertanggungjawabannya. Nah, gitu. Oleh karena itu maka ketika ada laporan bahwa telah terjadi penyalahgunaan, bahkan diduga terjadi markup, ya ini harus ditindak lebih lanjut oleh pihak kepolisian, harus menanggapi laporan dari masyarakat itu. Kan sampai sekarang kita belum jelas ini siapa pelapornya ya, yang melaporkan adanya korupsi dana hibah di yang diperiksa sudah sekian banyak, tapi pelapornya masih dirahasiakan mungkin ya. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali usai yang mau lewat berikut ini. Ya, mengenai kasus dugaan korupsi dana hibah dari Pemprov Sulut ke Sinode Gemim ini, waktu pertama kali kasus ini heboh di publik jelang pilkada, banyak pihak yang berspekulasi bahwa ini sebenarnya adalah salah satu intrik politik, ada hubungannya dengan pemilu waktu itu. Kalau dari Bung Stevo bagaimana? Kalau menurut saya apa yang menjadi pendapat publik pada saat itu sah-sah saja ya, karena memang pemeriksaan ini kan bertepatan dengan berlangsungnya pesta demokrasi pada saat itu, sehingga ada dugaan-dugaan bahwa ini adalah salah satu langkah politis gitu. Tetapi akhirnya terbantahkan juga karena kan pada waktu itu seolah-olah juga aparat penegak hukum akhirnya berhenti di tempat, tidak menindaklanjuti hingga memproses tersangka begitu ya. Tetapi kan terbukti sekarang ternyata ada tindak lanjut yang lebih serius sehingga akhirnya ada penetapan tersangka 5 orang ini. Nah, sehingga sedikit banyak menepis isu politis itu. Tetapi memang kalau kita belajar ilmu hukum secara mendalam, di dalam ilmu hukum itu adalah yang ada istilah kesesatan hukum gitu ya. Artinya ada hal-hal tertentu di mana hukum itu dia dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, termasuk politik gitu. Nah, dan sebagai akademisi ilmu hukum, saya tidak bisa menafikan itu apabila ternyata ada tindakan-tindakan hukum yang ternyata tidak lepas juga dari pengaruh politik ya. Tetapi itu karena itu sudah merupakan kajian ilmu, sehingga secara ilmu itu ada. Dan memang kalau melihat sejarah kemarin setiap kali ada pergantian kekuasaan kan biasanya ada. Iya, oleh karena itu maka yang ingin saya tekankan di sini adalah bahwa profesionalisme daripada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, itu sekarang dipertaruhkan dengan penetapan tersangka ini, sehingga mereka betul-betul harus mampu menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang mereka lakukan ini adalah betul-betul proses yang profesional, dan bukti-bukti yang mereka ajukan adalah bukti-bukti yang betul-betul bukti-bukti yang sah ya, karena di dalam ilmu hukum juga ada yang namanya exclusionary rules, di mana unlawful evidence itu tidak dibolehkan. Jadi bukti-bukti itu harus bukti-bukti yang sah, istilahnya gitu. Dan apabila bukti-bukti ini sah, terpenuhi, diterima oleh penuntut umum, dalam hal ini kejaksaan, diproses lebih lanjut, itu berarti sudah menunjukkan indikasi bahwa pihak kepolisian benar-benar melakukan pekerjaan ini secara profesional dan bukan karena ada pengaruh politik. Ya, karena memang semalam ada juga statement dari penasihat hukum, salah satu tersangka yang mengatakan bahwa ini ada yang mendesain sampai akhirnya kliennya menjadi tersangka dan ditahan. Begitu ya. Ya, kalau memang ada yang menganggap seperti itu, saya
anggap itu sah-sah saja ya apabila ada yang beranggapan bahwa ini bagian daripada settingan, tetapi sebagai akademisi ilmu hukum maka saya hanya akan bicara normatif. Yang tadi saya kembali sebutkan bahwa profesionalitas daripada aparat penegak hukum dipertaruhkan. Semua mata sekarang mengarah kepada kepolisian. Apakah kepolisian bisa mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung dan bukti-bukti yang kuat sehingga apabila terjadi pun peradilan, kelima tersangka ini sudah tidak bisa lagi katakan dihentikan penyidikannya, dan ya pihak aparat penegak hukum bisa membuktikan bahwa dugaan mereka benar gitu. Oke. Nah, tadi kan dikatakan ini anomali juga sebenarnya karena kalau lihat komposisi dari tersangka, 4 dari pihak pemberi, yang 1 dari penerima. Berarti ini apa? Apakah memang dari pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apakah memang terindikasi ada menikmati dana hibah yang diberikan atau seperti apa sebenarnya? Nah ya, saya lupa menyebutkan satu hal yang penting di dalam tindak pidana korupsi, yaitu memperkaya orang lain atau memperkaya diri sendiri atau memperkaya korporasi. Ya, itu yang dikatakan tindak pidana korupsi. Ya. Berarti tidak serta-merta dinikmati sendiri? Iya, jadi bisa saja mereka ini tidak memperkaya diri sendiri. Ya, bisa saja mereka juga tidak bermaksud untuk memperkaya orang lain. Tetapi di dalam upaya mereka untuk memproses dana ini, ada kewenangan yang mereka langgar, gitu. Atau ada penganggaran dana yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, gitu, ya, bahwa dana untuk institusi ini harusnya sekian, tapi yang ditetapkan mungkin lebih banyak atau lebih besar, begitu. Itu bisa saja terjadi, dan itu kalau di dalam tindak pidana korupsi memang dia lebih cenderung kepada penentuan delik formil, gitu ya. Apabila sudah ada perbuatan melawan hukum, maka dianggap tindak pidana korupsi itu telah terjadi, telah dilakukan. Sekalipun tidak menikmati aliran dana ya. Iya, begitu. Baik. Melihat perkembangan kasus ini, Bung Stevo, apakah kira-kira akan ada tersangka lagi? Baru, gitu ya. Mungkin kecil kemungkinan ya kalau ada tersangka baru. Saya kira dengan penetapan 5 tersangka ini sudah merupakan hasil yang maksimal dari pihak aparat penegak hukum. Tapi ya kita tidak tahu ke depan seperti apa. Gitu. Nah, kalau kemungkinan di dalam proses penahanan 20 hari ini mereka diperiksa dan ada keterangan-keterangan tambahan yang mereka sampaikan, ya bisa saja ada pemanggilan pemeriksaan kepada orang-orang baru, gitu. Oke. Ya. Karena yang terbaru ini Ketua DPRD ya Provinsi Sulawesi Utara dipanggil juga. Ada pemanggilan yang baru ya. Jadi memang ada kemungkinan terbuka kemungkinan untuk pemanggilan saksi baru apabila di dalam penahanan 20 hari ini ya mereka menambah keterangan. Baik. Kita ikuti saja kira-kira bagaimana perkembangan kasus dari dugaan korupsi dana hibah Sinode Gemim ini. Yang terakhir mungkin selaku pengamat hukum dan juga warga Gemim ya. Ini Bung Stevo ada yang ingin disampaikan. Ya, saya pribadi tetap akan berbicara dari kacamata saya sebagai akademisi ilmu hukum yang ingin menekankan kepada publik bahwa yang namanya proses hukum itu selalu mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sehingga ketika saudara-saudara kita ini ditetapkan sebagai tersangka, jangan lalu kita terlalu cepat untuk menjustifikasi, menjudge mereka telah melakukan apa yang kita bayangkan gitu. Sementara fakta-fakta yang ditemukan pihak kepolisian belum tentu seperti yang kita bayangkan gitu.
Karena saya lihat kalau di netizen itu sudah bilang, oh mereka menggunakan uang, mereka sudah pakai uang, sudah memperkaya diri, apa segala macam. Tetapi kan yang namanya tindak pidana korupsi bukan hanya memperkaya diri sendiri, bukan hanya memperkaya orang lain, bukan hanya memperkaya korporasi. Di situ juga ada yang namanya maladministrasi, ya, penggunaan kewenangan yang tidak sesuai, kemudian penganggaran yang tidak sesuai. Itu adalah hal-hal yang dapat terjadi dalam tindak pidana korupsi. Oleh karena itu maka marilah kita semua sama-sama menahan diri, tetap kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini, kita hargai aparat penegak hukum yang sudah menseriusi ini, dan tentunya ya kita berharap semua ini cepat selesai agar supaya kehidupan masyarakat di Sulawesi Utara itu menjadi aman dan tentram kembali, karena memang jujur saja isu korupsi dana hibah Gemim ini cukup menjadi topik atau isu yang viral dalam kehidupan sosial kita di Sulawesi Utara ini, karena yang namanya Gemim itu adalah salah satu institusi lembaga sosial keagamaan yang terbesar di Sulawesi Utara. Ya. Ada sekitar 800 ribuan pemeluk agama Kristen yang beraliran Gemim. Tentunya apabila institusi ini resah, ya tentunya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat Sulawesi Utara. Oke. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Pak Stevo atas waktunya. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, setelah ini kita akan masih melanjutkan bincang-bincang dengan penasehat hukum salah satu tersangka yang sudah ditahan oleh Polda Sulawesi Utara. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang.